Shalom. Saudara, jangan cuma bermimpi, tapi bertindaklah. Kamu tidak bisa menyeberangi laut jika hanya berdiri dan menatap air. 1 Raja-Raja 22 ayat 48 berkata, Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Setiap orang punya mimpi. Mungkin kita sudah memiliki sejak kecil. Ketahuilah, keinginan, cita-cita dan ambisi adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Alkitab mencatat satu kisah menyedihkan dari seorang Raja Yosafat yang gagal mencapai ambisi penting dalam hidupnya karena kapal-kapalnya hancur dihantam badai ketika masih berada di pelabuhan. 1 Raja-Raja 22 ayat 49, pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu impiannya menjadi kenyataan. Kadangkala untuk mencapai mimpi, Tuhan tidak mengizinkan kita bekerja sendirian. Dia mau kita bisa bermitra. Namun Yosafat menolaknya. Alhasil sampai matinya Yosafat tidak pernah bisa mencapai mimpinya. 1 Raja-Raja 22 ayat 50 berkata, kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja, menggantikan dia. Jangan hanya menatap air, tapi seberangi lautan mimpi sekarang juga. Jangan hanya membicarakannya, memimpikannya, dan merencanakannya. Jangan menghabiskan waktu buat mimpi-mimpi kita, tapi bertindaklah. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan tidak pernah menghalangi untuk menggapai mimpi dan cita-cita kita. Justru Dia selalu mendukung, bahkan mendesak kita untuk segera memanfaatkan setiap momen yang ada. Jangan tunggu laut tenang. Setenang apapun laut itu, airnya tetap bergelombang. Yesaya 60 ayat 15-16 berkata, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Hidup dengan mimpi yang tidak terwujud adalah sebuah tragedi. Kapal tidak dibuat untuk bersandar di pelabuhan. Mereka dibuat untuk berlayar. Kejarlah mimpi-mimpi kita sekarang juga. Jangan pernah katakan sudah terlambat. Jangan katakan saya sudah tua. Jangan katakan untuk apakah semua itu. Toh nantinya jika kita mati tidak bawa apa-apa. Jangan alihkan mimpi-mimpi kita dengan pandangan yang keliru. Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupmu seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa.
seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang ini untuk berperang, untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab ada engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Belajarlah dari Kaleb. Sekalipun sudah berusia 85 tahun, dia tetap merasa kuat seperti pada usia 40-an. Jangan patahkan semangat dengan berbagai alasan. Yosua 14 ayat 13 sampai 14 berkata, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Tuhan pasti memberkati setiap usaha, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ciptaannya. Terlebih lagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi sekarang mau tunggu apa lagi? Saya percaya ketika engkau melangkah, Tuhan akan memberkati usaha pekerjaanmu dalam nama Yesus. Amin.